Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, dan puasa kita yang kita jalani nanti dari awal sampai akhir bisa diterima amal ibadahnya oleh Allah dan bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ada orang puasa tapi dia tidak sholat. Nah, dalam pandangan Islam, ketika ada orang ini puasa tapi gak sholat, itu seperti apa? Nah, tentunya kan banyak tuh kita sering mendengar ada orang bilang percuma kamu puasa tapi gak sholat dan lain sebagainya. Nah, apakah pandangan yang seperti ini bisa dibenarkan ataukah ini pandangan yang keliru? Nah, mari kita kupas satu persatu. Untuk pertama perlu diketahui bahwasanya ibadah puasa dan ibadah sholat itu merupakan ibadah mahdhah, yaitu ibadah murni, yang mana keduanya ini dua ibadah yang berbeda dan tidak bisa memberikan pengaruh. Jadi ada orang misalkan dia sedang sholat tapi puasa, ya puasanya tidak ngaruh apa-apa sama sholatnya. Atau ada orang sedang puasa tapi kok gak sholat, ya puasanya tidak ngaruh, tidak terpengaruh. Selama dia menjalankan puasanya dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tidak mengerjakan yang membatalkan puasa, maka puasanya tetap bisa sah, seperti itu. Nah, namun, nah ini jadi titik tekannya. Ketika ada seseorang itu sedang berpuasa, tetapi dia melakukan maksiat, maka ini dapat menggugurkan ibadah puasanya, nilainya. Jadi pahalanya itu bisa nggak ada. Mengapa demikian? Karena dalam suatu hadis Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Fattaku syahrul Ramadan." Nah, kalian harus hati-hati sama bulan Ramadan. Kenapa? Fa inna fihi tudha'aful hasanat. Karena di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Semua amal perbuatan itu yang baik itu dilipat gandakan. Wa kadzalika sayyi'at. Begitu juga amal-amal perbuatan buruk. Nah, bayangkan ketika di luar bulan Ramadan kita tidak melaksanakan sholat, tentunya ini dosanya sangat luar biasa. Nah, ketika ini di bulan Ramadan, di mana itu bulan yang sangat mulia, misalkan kita sedang melakukan ibadah puasa, tapi kok dengan sengaja kita tidak sholat. Nah, maka ketika kita tidak sholat ini, maka nanti kita mendapatkan dosa. Pahala yang didapat dari puasa akan digugurkan dengan dosa yang dilipat gandakan yang sangat luar biasa ini. Seperti itu. Ada kalanya tidak sholat ini dapat membatalkan puasa. Nah, tapi ini catatan khusus ya. Bagaimana ketika ada orang dia tidak sholat dan meyakini bahwasanya sholat itu nggak wajib. Nah, ketika sholat itu nggak wajib, maka otomatis dia akan murtad, dan orang ketika sudah murtad maka puasanya tidak sah. Nah, itu. Ini sholat dapat mempengaruhi terhadap puasa ketika tidak sholatnya dengan keyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib, atau saya sholat gak dapat apa-apa, percuma, gak guna sholat. Nah, ketika sudah mempunyai pandangan yang seperti itu, maka secara otomatis orang ini akan keluar dari agama Islam. Dan ketika sudah keluar dari agama Islam, maka puasanya tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat puasa itu bisa sah, yaitu adalah orang itu beragama Islam. Seperti itu. Maka dari itu perlu kita menjaga diri kita. Ya, bagaimana sekiranya dalam berpuasa ini tidak hanya kita menahan lapar dan haus saja, tapi segala hal yang berhubungan dengan syahwat itu juga harus kita jaga. Karena puasa sejatinya itu tidak hanya menahan diri dari tidak makan dan tidak minum mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana kita menjaga seluruh anggota badan kita, baik itu penglihatan kita, pendengaran kita, mulut kita, ataupun seluruh tubuh kita, bagaimana sekiranya taat kepada Allah. Itulah esensi dari puasa itu sendiri. Maka dari itu untuk kita ketika melihat, ya, ini sebagai sudut pandang ketika ada orang nih ya, misalkan dia puasa tapi kok gak sholat. Nah, kita tidak perlu nyinyir ya, percuma kamu puasa tapi kamu tidak sholat, kamu pahalanya gak dapat dan lain sebagainya. Nanti itu malah akan
membuat orang ini malas untuk puasa. Ya wis, percuma saya puasa kalau nggak dapat pahala. Jadi untuk kita, ketika kita melihat orang lain, maka sudut pandang yang kita gunakan yaitu dia puasa, dia tetap dapat pahala. Tidak sholatnya dia tetap dapat dosa. Kita jangan menyangkut pautkan tidak sholatnya dengan puasa. Nah, ini cara kita bersikap menanggapi ketika ada orang yang tidak sholat pada saat berpuasa. Namun untuk diri kita pribadi, gunakanlah sudut pandang saya kalau berpuasa, kemudian tidak sholat, melakukan dosa, melakukan maksiat, maka saya nggak dapat pahala, rugi. Mengapa? Ada dalam hadis disebutkan banyak orang itu berpuasa tapi nggak dapat apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus saja, katanya Nabi seperti itu. Siapa orang-orang itu? Ya, salah satunya orang yang puasa tapi nggak sholat. Nah, ini kita gunakan untuk kita pribadi. Jadi tidak kita gunakan untuk menjudge atau untuk memvonis orang lain. Kamu nggak dosa, kamu nggak dapat pahala, kamu nggak dapat begini dan lain sebagainya. Pahala itu urusannya Gusti Allah. Ketika kita berurusan dengan orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri, maka kita gunakan yang berat ini. Yaitu kalau saya berpuasa, kemudian saya tidak sholat, kemudian saya melakukan maksiat, maka saya nggak mendapatkan pahala, rugi. Capek-capek puasa dari pagi sampai malam, nggak makan, nggak minum, tapi nggak dapat apa-apa. Ya, begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga amal ibadah puasa kita semuanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.